Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil karim Ar-Rahman alamal Qur'an halaqal insana alamal bayan. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah, Allahu akbar. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Alhamdulillah, hari ini kita ditakdirkan oleh Allah untuk bisa hadir di sini setelah menuntaskan ibadah Ramadan sebulan penuh. Semoga sekolah Ramadan ini menjadikan kita bermetamorfosis menjadi manusia-manusia baru, manusia yang selama puasa taubatnya telah menyingkap tabir antara dirinya dengan langit, yang munajat-munajatnya telah mencurahkan rahmat Allah ke dalam dirinya, yang sholatnya, tilawahnya, itikafnya telah membebaskan dirinya dari ancaman api neraka. Semoga sekolah Ramadan ini melahirkan kita kembali menjadi manusia-manusia baru yang orientasi hidupnya meraih ridho Allah jelas tertancap dalam sanubarinya, yang peta jalannya menuju surga jelas terbayang dalam benaknya, yang tekadnya dalam beriman, beribadah dan beramal tak akan dapat dihalangi oleh rintangan sebesar apapun, yang siap memikul tanggung jawab sejarah menyatu dengan bersama saudara-saudaranya sesama umat demi memikul amanah kebangkitan untuk menjadi sang pemenang di panggung peradaban dunia dan panggung peradaban kemuliaan akhirat. Hari ini kita merayakan pengharapan yang luar biasa, yakni kemenangan yang nyata sebagaimana Allah janjikan di dalam surat An-Naba ayat 31. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innalil muttaqina mafaza. Sungguh orang-orang yang bertakwa akan mendapatkan kemenangan. Sungguh orang-orang yang bertakwa akan mendapatkan kemenangan. Kemenangan akan diberikan kepada hamba Allah yang bertakwa saja. Tanpa ketakwaan mustahil ada kemenangan. Allah telah mendesain kita semua untuk menjadi hamba bertakwa melalui madrasah Ramadan sebulan penuh. Jika kita semuanya berhasil mengimplementasikan konsep takwa ini menjadi karakter keseharian kita, sungguh kita semuanya layak mendapatkan janji Allah, yakni diberi kemenangan dunia akhirat. Di dalam madrasah Ramadan ada dua mata pelajaran besar di antara mata pelajaran yang sangat besar yang lain juga, yakni khiyam dan siam, puasa dan sholat. Jika siam, puasa, bertujuan untuk menghasilkan karakter takwa, la'allakum tatakun, dan berujung pada kemenangan, maka khiyam atau sholat juga bermuara pada hal yang sama, yakni kemenangan, sebagaimana firman Allah di dalam surat Al-Hajj ayat 77. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu rka'u wasjudu wa'budu rabbakum faf'alul khaira la'allakum tuflihun. Hai orang-orang yang beriman, rukuklah kamu, sujudlah kamu, sembahlah Tuhanmu, dan berbuatlah kebajikan supaya kamu mendapatkan kemenangan. Kegiatan yang namanya rukuk, sujud, menyembah Allah ini namanya sholat. Jika sholat dikombinasikan dengan berbuat baik, maka Allah janji akan mendapatkan kemenangan kita semuanya ini. Puasa berujung pada kemenangan, sholat juga berujung pada kemenangan. Dan kini Ramadan telah berlalu. Ramadan telah berlalu. Dan mudah-mudahan insya Allah kita semuanya akan dipertemukan kembali dengan Ramadan tahun depan dalam keadaan makin beriman, makin sehat, dan makin bertakwa. Namun, ma'asyiral muslimin, sholat tidak akan berlalu. Sholat tidak akan berlalu. Akan terus membersamai hari-hari kita selamanya sampai ujung usia kita tiba. Ramadan atau puasa
dan sholat yang mengendap menjadi karakter akan menjadi bekal bagi kita semuanya untuk memanggul amanah hebat, yakni menjadi umat terbaik sebagaimana Allah gambarkan di dalam surat Ali Imran ayat 110. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Kamu adalah umat terbaik. Kamu adalah umat terbaik yang dilahirkan untuk manusia, menyuruh kepada yang ma'ruf, mencegah dari yang mungkar, dan wa tu'minuna billah, beriman kepada Allah. Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, umat terbaik adalah mereka yang mampu menyuruh kepada yang ma'ruf, mencegah dari yang mungkar, dan beriman kepada Allah. 3 indikator ini bisa terlihat secara nyata oleh diri kita sendiri, oleh keluarga kita, bahkan juga disaksikan oleh tetangga-tetangga kita, oleh masyarakat di sekitar kita. Yakni, apakah kita ini sigap jika dipanggil Allah untuk sholat 5 waktu? Sebab sholat itu nyata-nyata bisa mencegah perbuatan keji dan mungkar. Jika selama Ramadan kita ini bisa mencegah perbuatan keji dan mungkar, terus kemudian di luar Ramadan itu kita masih saja melakukan kegiatan keji dan mungkar, mari kita bertanya-tanya, seperti apa kualitas sholat kita? Jika di sekolah-sekolah masih ada pembulian-pembulian, di masyarakat masih ada pemalakan-pemalakan, di negeri ini masih banyak maling-maling, maka kita perlu bertanya, seperti apa kualitas sholat kita ini? Fakta menunjukkan, kalau ingin tahu dawuhnya Buya Hamka, banyaknya umat muslim itu, lihatlah pada saat sholat Idul Fitri, inilah umat muslim. Tapi kalau ingin tahu jumlah umat mukmin, lihatlah pada saat sholat subuh. Mudah-mudahan yang hadir di sini ditakdirkan oleh Allah untuk senantiasa bisa istiqomah sholat 5 waktu, termasuk subuh. Sholat nyata-nyata bisa mencegah perbuatan keji dan mungkar. Sholat juga merupakan bukti nyata keberimanan kita kepada Allah, sebagaimana yang termaktub di dalam surat Al-Ankabut ayat 45, ya, inna sholata tanha anil faksai wal mungkar. Ada fenomena unik saat kita menjalani ibadah Ramadan. Situasi itu membuat kita begitu gembira dan disiplin. Apa yang membuat kita disiplin dan gembira? Suara kumandang adzan, utamanya adzan maghrib. Kita semangat untuk berbuka dan bergegas sholat maghrib. Kini selepas Ramadan, pertanyaannya adalah, apakah hati kita akan tetap bergetar penuh kegembiraan ketika mendengar suara adzan dan bergegas melaksanakan sholat berjamaah? Rindukah kita pada suara adzan? Sungguh, sikap pada seruan adzan akan menjadi penanda kesiapan kita untuk menjadi pribadi terbaik, keluarga terbaik, masyarakat terbaik. Hal ini mengindikasikan kualitas sekolah Ramadan kita bernilai baik atau sekadar berlapar-lapar saja. Pada khutbah ini, saya perlu mengingatkan sumpah kita semuanya, ikrar kita di setiap sholat. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Katakanlah, sesungguhnya sembayangku, ibadahku, hidupku, matiku hanyalah untuk Allah, Tuhan semesta alam. 5 waktu kita berikrar seperti itu. 5 waktu kita berjanji seperti itu. Pertanyaannya, ikrar lidah kita itu benarkah berkorelasi dengan perilaku kehidupan kita sehari-hari? Atau ikrar itu sekadar formalitas yang berkesan pencitraan saja? Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Adzan adalah jelas-jelas panggilan kemenangan. Hayyalal falah, mari menuju kemenangan. Bagaimana mungkin kita terbimbing di jalan kemenangan kalau kita enggan berangkat sholat berjamaah? Menjadi sebuah kemustahilan, mustahil bahwa hidup kita akan dipenuhi dengan aura kemenangan kalau kita abai pada seruan kemenangan. Jika kita mengaku cinta pada Allah dan mengharap rahmatnya Allah, sesungguhnya cinta kita itu adalah cinta yang perlu dibuktikan dengan sholat 5 waktu. Ketahuilah para ayah yang hadir di sini, yang statusnya sudah menjadi ayah,
Para ibu, jika kita menyuruh anak-anak kita untuk mengerjakan sesuatu, kemudian anak-anak kita itu ogah-ogahan mengerjakannya, secara umum hati orang tua itu akan tergores, terbakar kekecewaan. Lalu pertanyaannya, mengapa kadang-kadang kita ini merasa tak bersalah, merasa baik-baik saja saat Allah memerintahkan kita untuk berangkat sholat 5 waktu? Inilah yang mengundang kemurkaan Allah. Maka menjadi masuk akal jika hidup kita penuh masalah, karena sholat kita juga bermasalah, sehingga kita lupa pada hakikat hidup yang sebenarnya, yakni untuk beribadah kepada Allah SWT. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, zaman ini membutuhkan manusia-manusia baru, keluarga baru yang telah ditempa dalam sekolah Ramadan, manusia baru yang datang dengan tekad seorang pahlawan untuk mengubah tangis kebangkitan ini menjadi mimpi peradaban yang memahana. Manusia-manusia baru yang dapat membawa ruh masjid ke pasar-pasar, ke jalan-jalan, ruh masjid ke sekolah-sekolah, ke kantor-kantor pemerintahan, ke pusat-pusat kepemimpinan. Zaman ini memerlukan manusia baru dengan spirit masjid sebagai pusat peribadatan dan peradaban. Yang dibutuhkan zaman ini bukanlah manusia-manusia yang terbelah, yang split personality, yang selalu memisahkan masjid dengan dirinya, masjid dengan keluarganya, masjid dengan masyarakatnya. Semoga Allah menjadikan kita sebagai manusia-manusia baru itu sebagai sebab kebangkitan dan kejayaan umat ini. Sungguh kemenangan dan kejayaan umat ini hanya akan terwujud jika kita semuanya mencintai masjid, yang bukan hanya sebagai pusat peribadatan tetapi juga sebagai pusat peradaban. Wahai kaum laki-laki yang hari ini hadir statusnya sebagai laki-laki, khotib ingin memberi nasihat. Ketahuilah, ada laki-laki pejuang, ada laki-laki pecundang. Laki-laki pejuang adalah mereka yang sikap berdatangan ke masjid saat panggilan azan berkumandang. Sebaliknya, laki-laki pecundang adalah mereka yang punya 1001 macam alasan untuk mengabaikan seruan azan. Hayyalal falah, mari menuju kemenangan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ada nasihat untuk kita para orang tua yang begitu menyengat dalam Al-Quran. A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara wa quduhan nasu wal hijarah. Ayah, hai orang-orang yang beriman, pelihara dirimu dan keluargamu itu dari api neraka yang menyala-nyala, yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Kita para orang tua diminta untuk memastikan 2 hal. Pertama, diri kita sendiri agar aman dari jilatan api neraka. Diri kita sendiri agar aman dari jilatan api neraka. Yang kedua adalah keluarga kita, terlebih anak-anak kita, agar tidak terlahap api neraka. Jangan sampai, wahai para ayah, anak-anak kita yang kita biarkan tidak sholat subuh di akhirat menggugat kita. Ya Allah, saya tidak mau masuk neraka ya Allah. Saya tidak mau masuk neraka ya Allah. Saya tidak mau masuk neraka ya Allah. Kenapa tidak mau masuk neraka? Dulu di dunia itu loh ya Allah, saya tidak sholat subuh ya Allah. Bapak saya diam saja ya Allah. Saya tidak pernah membaca Al-Quran, ibu saya juga diam saja ya Allah. A'udzubillah min dzalik. Jangan sampai anak-anak yang kita bela-belani di dunia ini justru akan menjadi musuh besar kita nanti di akhirat. Astaghfirullahaladzim. Nasihat tentang sholat ini mengindikasikan dengan sangat serius bahwa tak boleh ada perbuatan ahli neraka di rumah kita. Tidak boleh sama sekali. Dan yang bertugas menggaransi itu adalah kita, para orang tua. Terlebih beban ini semestinya dipikul oleh laki-laki gagah yang setiap hari kita sebut sebagai panggilan mesranya, ayah. Duhai para ayah, jadilah ayah yang taat kepada Allah. Jadilah ayah yang taat kepada Allah,
sehingga engkau pun pantas ditaati oleh istri dan anak-anakmu. Sebab bagaimana mungkin kita ini menuntut istri dan anak-anak untuk taat kepada kita jika kita sendiri tampak di mata mereka bukan pribadi yang taat kepada Allah. Karena itu ayah, pastikan kita bisa menjadi ayah yang bisa dicontoh ketaatannya. Ayah hebat adalah ayah yang bisa mengajak anak laki-lakinya sholat berjamaah 5 waktu di masjid. Itulah salah satu ciri ayah hebat. Maka ayah, jangan lelah, sekuat tenaga dan segala daya upaya, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka, agar kelak anak-anak dan istrimu berjejak kembali di surga dalam rengkuan tangan kasih sayang. Inilah misi besar seorang ayah istimewa, ayah penyejuk jiwa. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Pada kesempatan kali ini khatib juga ingin memberi peringatan kepada para ibu. Wahai para ibu, ada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam An-Nasai. Rasulullah pernah ditanya oleh seorang anak-anak, wahai Rasulullah, aku ingin ikut dalam jihad, peperangan. Maka Rasulullah menjawab, apakah engkau punya ibu? Iya. Kalau begitu berbaktilah, berbaktilah, tetaplah bersamanya, karena sesungguhnya surga di bawah kedua telapak kakinya. Wahai para ibu, begitu istimewanya kedua kakimu, begitu istimewanya kedua kakimu wahai ibu, sampai-sampai Rasulullah menyebutnya sedemikian itu. Maka pakailah kedua kaki itu untuk berjalan benar-benar ke arah surga wahai ibu, bukan di jalan-jalan kemaksiatan, agar anak-anakmu mengikuti jalanmu, membuntutimu hingga berjejak kembali ke surga bersamamu. Untuk urusan sholat, ibu bermutu adalah ibu yang bisa mendorong suami dan anak laki-lakinya istiqomah sholat berjamaah di masjid 5 waktu di awal waktu, termasuk subuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Khatib juga ingin menasihati anak-anak yang hadir di sini. Wahai siapapun yang statusnya menjadi anak hari ini, anak laki-laki maupun anak perempuan, bersyukurlah kalian mempunyai ayah, bersyukurlah kalian mempunyai ibu. Sebab saat ini di tempat lain mungkin ada anak-anak yang rindu sekali dengan sosok ayah, ada yang sangat rindu dengan sosok ibu. Di saat umat muslim bergembira bisa berlomba mudik ke kampung halaman, mereka kehilangan sukacita karena tak punya ayah, karena tak punya ibu, tempat untuk menumpahkan segala rindu. Maka bersyukurlah kalau kamu hari ini sedang sholat bersama ayahmu, bersyukurlah kalau kamu hari ini sedang sholat bersama ibumu. Jika engkau masih punya ayah dan ibu, bersyukurlah. Bersyukur dengan memastikan bahwa engkau berupaya begitu sungguh-sungguh penuh kesantunan agar ayah ibumu tidak akan pernah menjadi bahan bakar api neraka. Wahai anak-anak muda, jika ada ayahmu yang hari ini belum mencintai masjid, tangisilah ayahmu, tangisilah ayahmu dalam doa-doa saduhmu itu, agar Allah memberikan hidayah kepada ayahmu untuk sholat berjamaah 5 waktu di awal waktu. Jika ada ibu yang belum gemar membaca Al-Quran, wahai anak-anak muda, tangisi dalam doa saduhmu agar ibumu bisa memanfaatkan kesehatan matanya untuk lebih mencintai Al-Quran. Jangan kau biarkan ayahmu dan ibumu. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Menutup khutbah ini, marilah kita bermunajat kepada Allah agar Allah menerima puasa kita, menerima zakat kita, menerima sedekah-sedekah kita, menerima sholat kita, tahajud-tahajud kita, tarawih kita, menjadikan kita hambanya yang bertakwa, yang layak mendapatkan janji kemenangan. Jika takwa ini kita luaskan dalam spektrum berbangsa dan bernegara, insya Allah negeri yang kita cintai ini akan menjadi negeri yang baldatun tayyibatun warafun ghafur. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sholaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim, wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim
fil alamin hamidum majid. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, pagi ini hamba-Mu yang dhaif ini ya Allah berdoa kepadamu ya Allah. Kami menyadari bahwa terlalu banyak kezaliman yang masih kami lakukan, kelalaian kewajiban dan amanah yang Kau berikan, dan kekufuran atas nikmat yang Kau berikan. Ampuni segala dosa kami, dosa ibu bapak kami, baik yang masih hidup ataupun yang telah Engkau panggil mendahului kami. Ya Allah, tempat kami bergantung dan tempat kami memohon pertolongan. Engkau perintahkan kepada kami agar kami tidak meninggalkan generasi yang lemah. Itu sebabnya kami berdoa agar anak-anak kami Engkau jadikan sebagai generasi yang tangguh. Ampuni kelemahan kami sebagai orang tuanya, jika anak-anak kami sampai hari ini masih menjadi generasi yang rapuh, loyo, tak bertenaga membuka mata, tak bisa melangkah menyambut seruan adzan subuh. Ampuni kelemahan kami sebagai ayah, ampuni kelemahan kami sebagai ibu. Engkau berikan suri tauladan lewat nabi-Mu ya Allah. Itu sebabnya kami pinta agar Engkau beri kami keteguhan hati untuk meniru cara-cara nabi-Mu dalam mendidik anak-anak. Ampuni kelemahan kami jika selama ini anak-anak kami belum benar-benar mengidolakan nabi-Mu sebagai teladan sepanjang zaman dalam hidupnya. Ampuni kelemahan kami ya Allah, ampuni kelemahan kami ya Allah. Telah banyak pemimpin, pengusaha, pejuang, ulama-ulama, guru-guru serta aneka profesi mulia yang hatinya terpaut padamu dan perilakunya terpaut dengan akhlak nabi-Mu yang telah Engkau ambil nyawanya. Maka gantilah ya Allah, gantilah ya Allah orang-orang mulia itu, gantilah ya Allah orang-orang mulia itu. Dan salah satu di antaranya adalah anak-anak kami ya Allah, anak-anak kami ya Allah, anak-anak kami ya Allah. Jadikan kami dan anak cucu kami tetap mendirikan sholat, peliharalah diri kami dan keluarga kami, terlebih anak-anak kami, agar tidak tersulut api neraka yang menyala-nyala. Ya Allah, karuniakan kekuatan lahir dan batin kepada kami, kepada pemimpin-pemimpin bangsa kami. Damaikanlah perselisihan kami, pertengkaran di antara kami. Tunjukkan kepada kami bangsa Indonesia ini jalan menuju keselamatan. Selamatkan bangsa kami ya Allah, negara ini dari kegelapan menuju cahaya. Karuniakan nikmat-Mu kepada kami ya Allah, berupa kemakmuran, kedamaian, keadilan, kesejahteraan, dan jadikanlah negeri ini menjadi negeri yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Ya Allah, anugerahkan kepada kami ya Allah pemimpin yang amanah ya Allah. Anugerahkan kepada kami ya Allah pemimpin yang mencintai kami ya Allah. Anugerahkan kepada kami ya Allah pemimpin yang tidak menyulitkan dakwah kami ya Allah. Kami bermohon kepadamu ya Allah dengan segala kerendahan hati. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar ya Allah, wa qina adzabannar ya Allah, wa qina adzabannar ya Allah. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Ya Allah, ya mujibas sholihin, kabulkanlah doa kami. Selamat Hari Raya Idul Fitri 1 Syawal 1444 Hijriah. Taqabbalallahu minna wa minkum. Mohon maaf lahir batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.